Geger pengakuan Ferdy Sambo spontan bunuh Brigadir J. Namun sebelum kita bahas, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Terdakwa Ferdy Sambo membuat pengakuan mengejutkan dalam persidangan lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Menurut ex-Kadif Propam Polri itu, penembakan terhadap Brigadir J terjadi secara spontan. Sambo mengaku demikian saat bersaksi dalam sidang pada Rabu kemarin. Dia geram karena dapatkan laporan dari sang istri Putri Chandrawati terkait dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir J. Dia menceritakan usai mendengar laporan itu, ia ingin langsung konfirmasi kepada Brigadir J pada malam harinya, Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022. Saya juga harus menjaga nama baik istri saya, ya sudah saya bilang itu ke istri saya, kata Sambo di ruang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 7 Desember tahun 2022. Pun, Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa yang mendengar keterangan Sambo mencecar Sambo dengan beberapa pertanyaan. Salah satunya soal perintah Sambo ke Richard Eliezer alias Baradae. Pada saat saudara mengatakan ke saudara Richard backup, saudara perintahkan untuk apa? Tanya Hakim Wahyu. Kamu siap gak backup saya, tembak Yosua kalau dia melawan, jawab Sambo. Kamu siap gak tembak Yosua kalau dia melawan? Lalu dia, Baradae, bilang siap, tanya Hakim Wahyu lagi kepada Sambo. Iya, siap yang mulia, jawab Sambo. Menurut Sambo, ia sebelumnya sudah minta Ricky Rizal membackup dirinya. Namun, Ricky mengaku tidak siap. Lalu, Kuat Maruf tadi ketahui posisinya saat itu di rumah. Kata dia, saat itu hanya Baradae yang siap membackupnya. Lalu, Sambo ketika itu Jumat sekitar pukul 17 WIB bersiap untuk berangkat bermain badminton di daerah Depok bersama para pimpinan Polri. Adapun sang istri, Putri Chandrawati sudah menuju rumah dinas Komplek Polri di Duren 3 untuk menjalani isolasi mandiri, isoman. Saudara dari Saguling menuju Depok, tanya Hakim. Iya, setelah sampai di Komplek Duren 3 saya melihat Yosua di depan gerbang, jawab Sambo. Kemudian, lanjut Hakim bertanya, Sambo mengaku menginstruksikan Azan Romer yang mengendarai mobil agar berhenti. Setelah berhenti Azan Romer turun, ujar Sambo dipotong majelis hakim. Sebentar, memang kalau dari Saguling menuju Depok memang melewati Duren 3, tanya Hakim. Sudah jadi kebiasaan dari ajudan untuk melewati Komplek Polri, sudah menjadi kebiasaan dari driver, kata Sambo. Menurut Sambo, keputusannya berhenti karena melihat Brigadir J. Ia mengingat lagi laporan dari sang istri soal dugaan pelecehan. Saya teringat apa yang dilakukan Yosua terhadap istri saya, karena di Saguling saya tidak bertemu, lanjut Sambo. Tapi saya masih berpikir apakah saya konfirmasi hari ini karena saya sudah konfirmasi ke istri malam, ujar Sambo. Pun, Sambo mengaku akhirnya dia putuskan untuk mengkonfirmasi ke Yosua saat hari itu juga. Kemudian saya turun, senjata saya jatuh kemudian saya ambil dan saya masuk ke Duren 3, kata Sambo. Sambo lalu masuk ke dalam dan ketemu dengan Ricky Rizal, Baradae, dan Kuat untuk selanjutnya memerintahkan panggil Brigadir J. Saya masuk ke dalam kemudian Richard turun. Setelah itu Yosua masuk bersama Kuat, dan Ricky di belakangnya begitu, tuturnya. Dia mengaku sudah emosinya sudah tersulut terhadap Yosua. Dia bertanya mengapa ajudannya itu tega berbuat pelecehan terhadap istrinya. Saya sampaikan kepada Yosua, kenapa kamu tega sama ibu, jawaban Yosua. Tidak seperti yang saya harapkan, dia malah nanya balik, ada apa komandan, jelas Sambo. Seperti menantang saya kemudian lupa saya tidak bisa mengingat lagi. Saya bilang kamu kurang ajar. Saya perintahkan Richard untuk hajar Karp, ujarnya. Kemudian, atas perintah Sambo, lalu Baradae menembak Brigadir J hingga terkapar. Sambo mengklaim kejadian itu cepat sekali dan tidak direncanakan. Hajar Cat, kamu hajar Cat. Kemudian, ditembaklah Yosua sambil maju sampai roboh. Itu kejadian cepat sekali yang mulia tidak sampai sekian detik. Karena cepat sekali penembakan itu, ujar Sambo. Sambo mengaku terkejut dengan aksi Baradae yang menembak Brigadir J. Dia langsung memerintahkan agar berhenti karena saat itu kondisi Yosua sudah berlumuran darah. Kemudian saya jadi panik yang mulia saya tidak tahu bagaimana menyelesaikan penembakan ini, lanjut Sambo. Lantas, melibat Brigadir J yang sudah bersimbah darah, Sambo mulai berpikir agar kejadian itu disusun menjadi skenario tembak-menembak. Dia kemudian mengambil senjata api milik Brigadir J. Akhirnya kemudian saya melihat ada senjata Yosua di pinggang. Saya ambil dan mengarahkan tembakan ke dinding, ujarnya. Pinggang siapa? Tanya Hakim. Pinggang Yosua.
Ujar Sambo. Saya mengambil tangan Yosua menggenggam senjata milik Yosua, kemudian menembakkan ke lemari sebelah atas. Tuturnya, selanjutnya, dia mengatakan senpi diletakkan di samping tubuh Yosua dengan menggunakan masker. Nah, gimana menurut kalian? Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan nantikan berita terupdate kami selanjutnya, hanya di channel UpInfo.